Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peradaban pada masa dinasti Mamalik Mesir dan dinasti Utsmaniyah Turki. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Evi Rosita, dan dua rekan saya, Wahyuni Khurin Ramadhani dan Salsya Nikmatul Aulia. Beberapa poin materi yang akan kami bahas. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Mamluk Mesir. Yang kedua, masa pemerintahan dinasti Mamluk Mesir. Yang ketiga, peradaban pada masa dinasti Mamluk Mesir. Yang keempat, faktor kemunduran dinasti Mamluk Mesir. Yang kelima, proses berdirinya dinasti Utsmaniyah Turki. Yang keenam, masa pemerintahan dinasti Utsmaniyah Turki. Yang ketujuh, bentuk peradaban dinasti Utsmaniyah Turki. Yang kedelapan, prestasi pada masa dinasti Utsmaniyah Turki. Dan yang terakhir, faktor kemunduran dinasti Utsmaniyah Turki. Materi yang pertama, proses berdirinya dinasti Mamalik Mesir. Kata Mamalik itu sendiri merupakan jamak dari kata Mamluk, yang secara bahasa memiliki arti seorang budak yang ditawan. Sedangkan secara istilah, Mamalik memiliki arti budak Turki yang ditawan dan diperjualbelikan. Pada masa dinasti Ayyubiyah, para sultan membeli Mamluk dalam jumlah yang banyak untuk membentuk kelompok pasukan militer sebagai sumber kekuatan mereka. Pada masa Sultan As-Saleh Najamuddin Ayyub, para Mamluk berbuat semena-mena terhadap rakyatnya, sehingga Sultan As-Saleh memindahkan mereka ke kastil di Pulau Raudah. Oleh karena itu, para Mamluk ini diberi nama Mamluk Bahri. Kemudian terjadi Perang Salib yang berhasil merebut Dimyat. Peristiwa ini membuat Sultan As-Saleh bersedih dan akhirnya meninggal dunia karena sakit. Sejak meninggalnya Sultan As-Saleh, terjadi perebutan kekuasaan di antara para Mamluk Bahri yang menyebabkan kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir runtuh dan jatuh ke tangan Mamluk Bahri. Pada saat itu, Mamluk Bahri memegang kekuasaan tertinggi dan mengangkat Syajar ad-Dur, istri dari Sultan As-Saleh, menjadi sultanah atau sultan wanita. Hal ini menjadi awal terbentuknya dinasti Mamluk di Mesir. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdirinya dinasti Mamluk ada kaitannya dengan runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Materi yang kedua, masa pemerintahan dinasti Mamalik Mesir terbagi menjadi dua kekuasaan besar. Yang pertama dinasti Mamluk Bahri dan yang kedua dinasti Mamluk Burji. Dinasti Mamluk Bahri didirikan oleh kelompok Mamluk Bahri setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini berakhir ketika diangkatnya salah satu dari kelompok Mamluk Burji yang bernama Zahir Saifuddin Barkuk sebagai sultan. Dinasti Mamluk Bahri berkuasa dari tahun 648 sampai dengan 792 Hijriah atau 1250 sampai dengan 1389 Masehi. Sedangkan dinasti Mamluk Burji dinamakan Mamluk Burji karena mereka bertempat tinggal di benteng-benteng yang bermenara atau burj. Dinasti ini berdiri karena salah satu anggota dari Mamluk Burji yang bernama Zahir Saifuddin Barkuk diangkat menjadi sultan. Dinasti Mamluk Burji berkuasa dari tahun 792 sampai dengan 923 Hijriah atau dari tahun 1389 sampai dengan 1517 Masehi. Materi yang selanjutnya, masa pemerintahan dinasti Mamluk Bahri. Di sini kami menampilkan beberapa nama sultan yang pernah berkuasa di dinasti Mamluk Bahri. Akan tetapi di sini saya akan membahas beberapa sultan dan sultanah yang memiliki pengaruh besar pada saat berkuasa di dinasti Mamluk Bahri. Sultan yang pertama yaitu Sultanah Syajar ad-Dur yang berkuasa pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi.
peristiwa penting yang terjadi pada saat Syajar Adur berkuasa, yaitu dia berhasil merebut kembali Dimyat setelah melakukan negosiasi dengan tentara salib. Sultan yang kedua yaitu Sultan Al-Mu'izz Izzuddin Aibak, yang berkuasa dari tahun 648 Hijriah sampai dengan 655 Hijriah atau 1250 sampai dengan 1257 Masehi. Peristiwa penting yang terjadi, dia berhasil mengalahkan revolusi senjata dari pihak Arab. Yang ketiga, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, yang berkuasa dari tahun 657 sampai dengan 658 Hijriah atau 1259 sampai dengan 1260 Masehi. Peristiwa penting yang terjadi, dia berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan bersama panglima perangnya yang bernama Baibars. Yang keempat, Sultan Ruknuddin Baibars, yang berkuasa pada tahun 658 sampai dengan 676 Hijriah atau 1260 sampai dengan 1277 Masehi. Peristiwa penting yang terjadi pada saat Baibars berkuasa yaitu dia berhasil mengalahkan Mongol bersama Qutuz, yang kedua menghidupkan kembali mazhab Sunni, dan yang ketiga memperluas wilayah kekuasaan. Yang selanjutnya Sultan Nasiruddin Muhammad, dia berkuasa sebanyak 3 kali, dan pada saat kekuasaannya yang kedua dia berhasil menaklukkan Kepulauan Arwan dan mengalahkan tentara Tartar dalam pertempuran yang terjadi di dekat Damaskus. Nah, sultan yang selanjutnya yaitu Sultan Nasiruddin Muhammad. Dia berkuasa sebanyak 3 kali periode. Pada periode yang kedua, dia berhasil menaklukkan Kepulauan Arwan dan mengalahkan tentara Tartar dalam pertempuran yang terjadi di dekat Damaskus. Selanjutnya, masa pemerintahan dinasti Mamluk Burji. Di sini kami menampilkan beberapa sultan yang pernah berkuasa di dinasti Mamluk Burji. Di sini saya hanya akan membahas beberapa sultan yang memiliki pengaruh besar pada saat berkuasa di dinasti Mamluk Burji. Sultan yang pertama, Sultan Zahir Saifuddin Barkuk, yang berkuasa pada tahun 784 sampai dengan 791 Hijriah atau 1382 sampai dengan 1389 Masehi. Sejak Zahir Saifuddin Barkuk diangkat menjadi sultan, sejak itulah dinasti Mamluk Burji mulai berkuasa. Pada saat itu, Sultan Barkuk berhasil membentengi Mesir dari serangan pasukan Timur Leng. Sultan yang kedua, Sultan Ashraf Tumambay, yang berkuasa pada tahun 922 Hijriah atau 1516 Masehi. Pada saat itu, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani. Sultan Tumambay ditangkap, kemudian digantung di salah satu gerbang kota Kairo pada tahun 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Pada masa ini juga, masa pemerintahan dinasti Burji atau masa pemerintahan dinasti Mamluk secara umum berakhir. Materi yang selanjutnya, peradaban dinasti Mamluk Mesir. Yang pertama di bidang militer. Peradabannya, yang pertama, para Mamluk yang dididik menjadi pasukan militer yang unggul. Hal ini terbukti pada saat berhasil memenangkan peperangan dengan tentara Mongol. Yang kedua, produksi buku militer yang berkembang pesat. Dan yang ketiga, pemilihan sultan dengan sistem oligarki militer. Yang kedua di bidang pemerintahan. Kemenangan melawan tentara Mongol membuat banyak penguasa dari dinasti-dinasti kecil menyatakan setia untuk menjadi pengikut dari dinasti Mamluk.
Yang selanjutnya, yang kedua, membentuk elit politik untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri. Nah, di bidang ekonomi, yang pertama, setelah jatuhnya Baghdad, kota Kairo dijadikan sebagai jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Yang kedua, hasil pertanian mengalami peningkatan. Bidang yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Semenjak jatuhnya Baghdad, akibat serangan dari tentara Mongol, membuat banyak ilmuwan yang berasal dari Baghdad melarikan diri ke Mesir untuk meminta perlindungan. Nah, hal ini yang menjadikan Mesir memiliki banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, banyak para ilmuwan yang terkenal, dan ulama-ulama besar. Yang kelima, bidang seni dan budaya. Peradaban yang ada pada bidang seni dan budaya, yang pertama, Muhammad Ibnu Al-Wahid membuat salinan Al-Quran dalam tulisan thuluth. Yang kedua, Abdul Ar-Rahman Ibnu Al-Sayyid menyalin Al-Quran dalam ukuran besar sekitar ukuran 2 meter yang dilakukan dalam waktu 60 hari. Nah, di bidang yang keenam, bidang politik. Pada waktu itu, pemerintahan dinasti Mamluk menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat oligarki militer, kecuali pada masa pemerintahan Sultan Qolaun yang menerapkan sistem monarki atau turun-temurun. Nah, bidang yang ketujuh, bidang arsitektur. Peradabannya yang pertama, masjid-masjid dibangun dengan kubah, menara, mosaik, dan seni ukir yang indah. Yang kedua, membangun madrasah yang dilengkapi dengan ruang-ruang untuk pelajar dan dilengkapi dengan serambi-serambi. Yang ketiga, bangunan makam yang diberi atap seperti kubah. Pembangunan-pembangunan itu dilakukan untuk menciptakan sebuah pertunjukan visual yang sangat luas dan membentuk tatanan fisik kota yang melambangkan hubungan integral antara negara, Islam, dan masyarakat urban. Poin materi berikutnya adalah kemunduran dinasti Mamalik. Akhir dari pemerintahan Mamalik terjadi pada tahun 1517 Masehi. Pada saat itu, Mamluk dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya Sultan Tumanbay. Setelah pemerintahan Mamluk beralih kepada kelompok Mamluk Burji, dinasti Mamluk mengalami banyak kemunduran. Kemunduran itu disebabkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 yang dijadikan sebagai jalur perdagangan dari negara penghasil rempah-rempah, mengakibatkan jalur pelabuhan rempah-rempah menjadi dari India ke Eropa yang menyebabkan pelabuhan besar Kairo dan Syria menjadi sepi dan penghasil negara dari sektor pelabuhan semakin merosot. Kedua, yaitu munculnya kekuatan baru dari kerajaan Utsmani. Kekalahan pasukan Mamalik menghadapi pasukan Utsmani dalam pertempuran sengit di luar kota Kairo pada tahun 1517 Masehi. Wilayah Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan Mesir menjadi salah satu provinsinya. Berikutnya ada faktor internal. Pertama, para sultan dari Mamluk Burji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan. Hal ini mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi mahal. Bahkan komoditi ini dimonopoli oleh sultan. Ia juga memonopoli pabrik gula dan melarang kaum wanita keluar rumah dan memecat orang-orang non-muslim dari pegawai pemerintah. Kedua, banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai ilmu pengetahuan. Kebiasaan hidup mewah dan berfoya-foya menyebabkan pajak melambung tinggi, menyebabkan masyarakat sengsara dan tidak menaruh kepercayaan kepada sultan. Yang terakhir, adanya musim kemarau panjang. Kondisi ini semakin parah dengan datangnya musim kemarau panjang dan berjangkitnya berbagai wabah penyakit. Berikutnya ada proses berdirinya dinasti Utsmani. Diawali dengan Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang muncul pada periode setelah jatuhnya Baghdad, yang diserang oleh bangsa Mongol pada tahun 1259 Masehi.
Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah, akan tetapi negara ini menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yaitu saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam. Kabilah Oghuz atau Uhu berasal dari bangsa Turki mendirikan kerajaan ini yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Pada abad 11 atau 10 mereka memeluk agama Islam ketika menetap di Asia Tengah. Hal ini dikarenakan mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Bangsa Mongol memberi mereka banyak tekanan sehingga mereka mencari perlindungan kepada saudara perempuannya di dinasti Saljuk yang dibawa kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat. Pimpinan Turki Utsmani, Ertugrul berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium setelah Ertugrul meninggal, digantikan oleh anaknya Utsman sebagai pimpinan Turki Utsmani. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki Shukut sebagai ibu kota. Ertugrul juga diberikan wewenang memperluas wilayahnya. Setelah Ertugrul meninggal, digantikan oleh anaknya Utsman sebagai pimpinan Turki Utsmani. Kemudian Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol mengakibatkan dinasti ini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah Utsman dengan bangga mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayahnya yang didudukinya sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula diberikannya nama dinasti Utsmani. Berikutnya ada masa pemerintahan dinasti Utsmaniyah. Pada masa pemerintahan ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1290 sampai dengan 1403 Masehi. Pada tahun ini terdapat Utsman I, yaitu pada tahun 1290 mendirikan kerajaan Utsmani. Periode kedua terjadi pada tahun 1403 sampai dengan 1566 Masehi. Pada tahun ini adanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengalami puncak kejayaan yang pesat. Periode 3 terjadi pada tahun 1566 sampai dengan 1703 Masehi. Periode 4 terjadi pada tahun 1703 sampai dengan 1839 Masehi. Periode 5 terjadi pada tahun 1839 sampai dengan 1924 Masehi. Berikutnya dijelaskan bagaimana pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni pada masa memimpin dinasti Utsmaniyah. Yang pertama, Sulaiman Al-Qanuni berhasil membuat undang-undang yang diberi nama Multaqa Al-Abhur yang digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan dinasti Turki Utsmani yang dipakai hingga abad ke-19 Masehi. Undang-undang ini tentang hidup bernegara yang merupakan hasil modifikasi dari hukum-hukum yang digunakan pada masa sebelum pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Ia juga melakukan aliansi dengan Perancis meskipun pada akhirnya kerjasama ini merugikan pihak Turki Utsmani. Yang kedua, mengalami keemasan dalam memperluas wilayah. Dia mampu mempertahankan dan menaklukkan dan menguasai wilayah di benua Eropa dan di benua Asia. Yang ketiga, luasnya wilayah Turki Utsmani berdampak pada kemakmuran perekonomian Sulaiman Al-Qanuni, membangun banyak masjid di Konstantinopel, membuang talang air di Mekah, mendirikan tembok Yerusalem, merenovasi Ka'bah, mendirikan jembatan dan istana. Adapun masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni ialah Masjid Sulaiman yang terkenal dibangun tahun 1550 sampai dengan 1566 Masehi. Masjid Sulaiman dibangun pada tahun 1522. Masjid Zahzadi Jami didirikan 1547 sampai dengan 1548 Masehi. Masjid Kasaki Jami dibuat pada tahun 1539 Masehi. Dua masjid lagi dibangun di Istanbul dan Sukatari. Ia juga membangun Museum Imam Abu Hanafiyah di Baghdad dan makam Maulana Jamaluddin Rumi di Konya. Dinasti Utsmaniyah Turki termasuk dinasti terbesar di Timur Tengah pada saat itu. Tentunya memiliki berbagai kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada masa Ertugrul dan Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer dan terjadinya perang dengan Bizantium dinyatakan sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah Kesatuan Militer Janisari
yang menjadi ekspansi dinasti Turki. Sedangkan dalam hal pemerintahan, kerajaan Turki Utsmani membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang dibawahi oleh gubernur. Yang kedua yaitu dalam bidang peradilan dan tarekat. Sistem syariat Islam yang dianut oleh Turki Utsmani adalah qadi dan hukum di luar syariat Islam disebut dengan syurtoh. Sedangkan kemajuan tarekat pada dinasti Utsmani dapat dilihat dari munculnya tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Hal itu dipengaruhi oleh banyaknya tarekat-tarekat ini dianut oleh para penguasa dan militer. Yang ketiga yaitu dalam bidang keilmuan dan kebudayaan. Dinasti Turki terlalu fokus terhadap pengembangan kemiliteran sehingga kurang menonjol dalam bidang keilmuan. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, masyarakat Turki menyerap ajaran-ajaran yang berhubungan dengan etika dan tata krama di istana. Sedangkan organisasi pemerintah dan kemiliteran, mereka menyerap kebudayaan Bizantium dan kebudayaan Arab. Mereka menyerap dari ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf. Yang keempat yaitu dalam bidang arsitektur. Utsmaniyah mempunyai gaya tersendiri dalam bidang arsitektur. Turki Utsmaniyah melahirkan suatu gaya yang baru ketika berhasil mengalahkan kerajaan Bizantium. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan besar yang bernilai artistik, salah satunya yaitu Masjid Hagia Sophia, yang sebelumnya adalah sebuah gereja. Yang kelima yaitu dalam bidang sastra. Pada masa dinasti Turki Utsmani, terdapat dua tokoh yang cukup populer, yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Yang keenam yaitu dalam bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan pada masa dinasti Utsmani terjadi pada tahun 1860-an, ditandai dengan berdirinya sekolah dasar dan menengah tahun 1861, perguruan tinggi tahun 1869, dan juga didirikannya fakultas kedokteran dan hukum. Yang ketujuh yaitu bidang maritim. Setelah Konstantinopel menjadi ibu kota, Sultan Muhammad II menetapkan lautan Golden Horn sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim dengan memerintahkan Komandan Angkatan Laut Hamzah Pasha di bawah pimpinan Gedik Ahmad Pasha berhasil membangun kapal di Gallipoli Maritime Arsenal. Marinir Turki mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto. Yang kedelapan yaitu dalam bidang ekonomi. Kemajuan ini didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sultan-sultan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, dalam bidang penataan Baitul Mal dan pajak. Turki Utsmani menggunakan sistem desentralisasi dalam mengatur pemungutan pajak. Namun, karena sering terjadi penyimpangan sehingga beralih ke sistem sentralistik. Yang kedua, yaitu pengelolaan bidang pertanian yang mengacu pada UU Agrarian Warisan Bizantium, yaitu terdapat dua jenis tanah garapan, yaitu timar dan ziamat. Timar adalah tanah garapan terkecil yang diberikan pemilik tanah kepada para petani untuk diolah, sedangkan hasil diserahkan kepada pemilik tanah dan petani hanya mendapat bagian yang hanya dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun ziamat adalah tanah garapan yang diberikan pemerintah kepada para petani untuk diolah. Pemilik tanah memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan mengirimkan sejumlah calon tentara sesuai dengan luas ziamat yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pencetakan mata uang. Pada masa Sultan Al-Qazi Orkan I, nama Sultan dicantumkan di setiap mata uang yang beredar sebagai tanda penguasa masa lalu. Namun, saat terjadi inflasi, Sultan Murad IV mengeluarkan kebijakan penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak untuk efisiensi pengeluaran. Berkat kebijakan ini, terjadi perubahan mendasar pada struktur penduduk akibat perubahan struktur ekonomi dan keuangan. Prestasi dinasti Utsmaniyah Turki. Pertama, penaklukan Konstantinopel. Hal ini merealisasikan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan penaklukan Konstantinopel. Yang kedua yaitu menjaga tempat suci dari serangan pasukan salib dan mengusir pasukan Portugis. Yang nomor 3, penaklukan Rhodes yang merupakan pangkalan militer pasukan kavaleri San Yohanes. Yang keempat, menumpahkan kekalahan telak pada perang salib yang dipimpin Charles V di Aljazair. Yang kelima, menciptakan karakter Islam dalam menaklukkan dengan cara membangun puluhan masjid. Yang keenam, menghadapi berbagai ketamakan bangsa Yahudi terhadap wilayah Palestina dan prestasi-prestasi yang lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Utsmani Turki. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Utsmani. Hal ini mengakibatkan administrasi pemerintahan berjalan rumit dan kompleks. Selain itu, disebabkan juga oleh heterogenitas penduduk dan ketidakmampuan untuk mengatasi keberagaman di wilayahnya. Yang kedua yaitu para penguasa kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya dan lemahnya para pengganti sultan. Hal tersebut menyebabkan munculnya beberapa masalah dalam dinasti Utsmaniyah, seperti krisis moneter sehingga mata uang khilafah pada saat itu terpuruk, terjadi inflasi yang tidak dapat ditangani, serta negara menanggung hutang 300 juta lira akibat dari korupsi para penguasanya. Nomor 3 yaitu merosotnya perekonomian akibat perang yang tidak berkesudahan. Hal ini dikarenakan pemimpin dinasti Utsmaniyah terus saja melakukan perluasan wilayah melalui peperangan. Nomor 4 yaitu terjadi pemberontakan tentara Janissary. Pada saat itu, kemampuan ekspansi kerajaan Turki ditentukan oleh kuatnya tentara Janissary. Pasukan Janissary sangat berperan bagi kemajuan kemiliteran bangsa Turki pada saat itu. Sayangnya, tentara Janissary telah menyerah kepada korupsi dan birokrasi dan tidak lagi menjadi kekuatan tempur efektif pada tahun 1600-an. Nomor 5, terjadi stagnansi dalam bidang ilmu dan teknologi. Dinasti Utsmani terlalu fokus ke pengembangan militer sehingga terjadi ketidakseimbangan antara militer dan ilmu teknologi. Hal itu menyebabkan kekalahan perang dan tidak sanggupnya dinasti Utsmani untuk menghadapi senjata musuh dari Eropa yang lebih maju dan canggih. Yang terakhir yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan reformasi politik. Hal itu dikarenakan bangsa-bangsa yang tunduk pada Turki telah mengetahui kelemahan dari Utsmani, sehingga mulai bangkit dan melawan. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan kekacauan sosial pada saat itu. Demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.